Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Perkenalkan, nama saya Bunga Anjani Putri dengan NPM 2313041029 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya izin menampilkan video praktik keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil dengan topik mengenal teks fiksi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Oke, sebelum mulai kita doa dulu ya. Bapak siapa? Ya, semangat. Baru teman-teman sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir? Hadir Ibu. Semua ya? Semangat kan? Terima kasih Ibu. Ya, tidak kan? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks cerita fiksi. Ada yang pernah baca Timunas atau Main Kundak? Nah, saya Ibu, saya pernah baca Timunas Ibu. Bagus Mirati. Nah, cerita ya. Nah, cerita kayak seperti yang Mirati sebutkan tadi itu termasuk ke teks fiksi karena dibuat berdasarkan imajinasi pengarang. Nah, jadi kita hari ini akan belajar mengenai teks cerita fiksi, ada ciri-cirinya, unsur, sama nanti kita ada diskusi ya. Apa sih cerita fiksi itu? Ada yang mau baca? Oke, Arifah. Cerita fiksi adalah sebuah karya tulis yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang. Cerita dalam teks fiksi tidak selalu terjadi dalam kehidupan nyata, namun bisa terinspirasi dari pengalaman atau peristiwa yang pernah ada. Tujuan utama dari teks fiksi adalah untuk menghibur pembaca, menyampaikan nilai kehidupan, serta mengubah emosi dan pikiran melalui alur
perkembangan zaman. Nah, adapun manfaat membaca cerita fiksi, Mira, nyata apa? Nyata apa, Mira? Gak ada ibu. Gak baca deh. Manfaat membaca cerita fiksi. Membaca cerita fiksi dapat memberikan banyak manfaat. Selain menghibur, cerita fiksi mampu meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas pembaca. Melalui berbagai tokoh dan situasi, pembaca dapat belajar memahami sudut pandang orang lain dan menumbuhkan empati. Selain itu, membaca cerita fiksi juga memperkaya kosakata dan menghalus rasa bahasa. Sudah ibu. Oke. Sekarang kita latihan ya. Ini masuk semua kan? Bagi kelompok ya, ibu bagi ya. Jadi yang pertama, yang barisan pertama, meja pertama itu ketua kelompoknya ya. Ya Bu. Mau ibu. Harus mau, karena depan. Ada yang tulis tidak? Alita. Kelompok apa ya? Kelompok IPA ibu. Ini yang tiket siapa lagi nih? Julia ibu. Orang Oh. Kita nomor berapa ya? 6. Ini berarti gak pernah lihat hari ibu. Siapa? Kelompok 1. Ketuanya Mira ya? Iya ibu. Kelompok 2. Kelompok 3. Mira. Tugasnya apa ibu? Kamu di gambar aja. Orang. Udah ada ininya apa sih ini? Teks fiksinya. Nah itu buat itu kan ada tabel kan? Oh.
Ada yang sudah? Kelompok 1 belum ya? Kelompok 3 ya? Baru lagi ya. Kelompok 1 udah? Tiga? Tiga udah? Ini bagiannya ini mau acak terus. Jadi kelompoknya ya. Kelompok 1 ini ratri. Mira depan Mira. Kelompok ini bener ya. Jadi saya sebagai mewakili dari kelompok 1 ingin menyampaikan. Jadi tema yang kami pilih itu adalah persahabatan. Kelompoknya kelinci sama burung yang mereka itu saling menyayangi. Lalu rasanya ada di hutan. Kalau waktunya pagi hari. Amanatnya kita harus tetap mendoakan sahabat meskipun sudah jatuh. Nilai yang bisa diambil yaitu ketulusan dan kesetiaan dalam persahabatan. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Dia mengikuti khususnya ya. Lengkap ya. Kelompok 2 Alifa. Kelompoknya Alifa. Sebentar Ibu. Ya. Bagus ya. Saya sebagai perwakilan kelompok 2 kami menyampaikan hasil diskusi kami. Tema cerita ini kan tentang tolong menolong. Terus tokohnya itu ada kelinci yang baik hati, juga ada burung yang lemah. Latar ceritanya itu di hutan dengan suasana yang damai. Amanatnya kita harus apa ya Bu? Harus berterima kasih harus berterima kasih kepada orang yang menolong kita. Terus ada nilai kehidupan yang bisa diambil yaitu kepedulian dan rasa syukur Bu. Cukup Bu. Oke, terima kasih tangan buat kelompok 2. Kemudian apa itu? Boleh. Saya. Oke, kelompok 2 itu lihat nilai moral dari sisi yang berbeda ya dari kelompok 1. Kelompok 3 itu kelompok Sylvia. Kelompok terakhir ya? Ya Bu, kita Sylvia silahkan. Terima kasih. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi temanya itu tentang ikhlasan dalam pertemanan. Contohnya itu kelinci sama burung Bu. Jadi latar tempatnya itu kayak di hutan hijau di pagi hari. Amanatnya kita tuh harus ikhlas ketika teman kita pergi dan tetap mendoakan dengan baik. Nilai yang diambil adalah keikhlasan, cinta kasih dan persahabatan sejati. Baik Bu. Terima kasih. Tangan buat kelompok 3. Nah, jadi temanya tadi apa? Temanya itu keikhlasan dalam pertemanan. Yang mana sih? Kelompok mana? Kelompok 1.
Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai istirahat ya. Ibu, TBG-nya diambil ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pengamat lisan dari calon Ibu Guru Buna Anjani Putri dengan NPM 231304129 pada tanggal 3 November 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat mengamati keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil pada pembelajaran dengan topik mengenal teks cerita fiksi. Baik, calon guru membuka pembelajaran dengan menyapa siswa dengan hangat dan membangun suasana kelas yang komunikatif. Beliau memusatkan perhatian siswa dengan menjelaskan tujuan pembelajaran secara jelas, yaitu memahami pengertian ciri-ciri, dan unsur teks cerita fiksi. Hal ini membantu siswa fokus dan siap mengikuti kegiatan diskusi. Dalam kegiatan ini, calon guru menunjukkan kemampuan mengelola kelompok kecil secara efektif. Ia membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan memberikan teks fiksi pendek berjudul Persahabatan si Kelinci dan si Burung. Calon guru menjelaskan tugas dengan rinci, menuliskan tabel unsur cerita di papan tulis serta memberikan waktu yang cukup untuk diskusi kelompok. Saat berkeliling, calon guru aktif membimbing setiap kelompok, mengajukan pertanyaan pemantik seperti sudah dapat temanya atau bagaimana sifat tokohnya untuk membantu siswa berpikir kritis. Ia juga memberikan umpan balik positif atas jawaban siswa, misalnya bagus sekali atau hebat kamu bisa melihat makna moralnya. Respon seperti ini menunjukkan kemampuan guru dalam memberikan penguatan positif dan membangun kepercayaan diri siswa. Dalam kegiatan presentasi, calon guru memberikan kesempatan berbicara secara bergiliran kepada tiap kelompok. Ia memfasilitasi jalan diskusi dengan memperhatikan keseimbangan partisipasi, mencegah dominasi siswa tertentu, dan menegaskan poin-poin penting dari hasil presentasi. Diskusi berlangsung aktif dan kondusif karena guru mampu menanggapi pandangan siswa dengan sabar dan apresiatif. Pada bagian penutup, calon guru melakukan refleksi bersama siswa dengan menanyakan kembali pengertian dan manfaat teks fiksi. Ia juga menegaskan unsur-unsur penting dalam cerita melalui tanya jawab ringan serta menutup pembelajaran dengan motivasi positif dan ucapan terima kasih kepada siswa. Secara keseluruhan, calon guru menunjukkan keterampilan yang sangat baik dalam memimpin diskusi kelompok kecil. Ia berhasil mengarahkan siswa untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan berani mengemukakan pendapat dengan sopan. Pembelajaran berlangsung aktif, dialogis, dan bermakna bagi siswa. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.